ada perwakilan kelompok A? Yang pasti apa gula pasir ya? Gula pasir itu apa? Gula tebu, dari gula tebu? Mungkin nanti bisa dikaji ya, itu apakah termasuk gula apa, rafinasi atau non rafinasi ya? Itu katanya kalau gula rafinasi itu nggak bagus ya. Bagi yang nggak dapat produk ya, itu masih banyak gula itu selain dari tebu, itu kalau di Eropa itu dari bit ya, gula bit. Atau ada alternatif gula katanya lebih sehat ya, dari daun, namanya daun stevia. Ya, silakan kalau mau dikaji ke arah situ ya. Ya, prosesnya dikaji secara mendetail, kemudian juga kalau bisa ada kajian terkait health issues ya. Jadi isu-isu kesehatannya seperti apa ya. Katanya yang gula brown atau gula aren ya, dari aren itu katanya lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan gula yang putih ya. Oke ya, kemudian saya mau memotivasi kalian juga untuk ikut challenge ya, yang kemarin atau hari ini ya, hari ini pagi ya saya kirimkan ke kalian. Silakan ya kalian kalau mau coba ya, coba memasukkan proposal kalian ya, itu mumpung dibuka, itu dibuka hanya untuk mahasiswa ya. Jadi kalau kalian udah nggak mahasiswa, kalian tidak bisa ikut lomba tersebut ya. Silakan ya dimanfaatkan kesempatan itu ya, nggak datang dua kali ya. Ya, mumpung ada bukaan ya. Kalian nanti bisa berkolaborasi, siapa tahu dengan pihak-pihak internasional ya. Itu kan sampai ke Thailand dan Malaysia ya kalau nggak salah ya. Ya, siapa tahu nanti kalian ada yang lolos, terus dapat mentor, terus kalian juga bisa wirausaha gitu ya. Itu bagus menurut saya ya. Ya, itu value-nya jauh lebih baik dibandingkan kalian lulus kuliah atau kuliah cepat dengan nilai A, tapi setelah lulus kalian bingung ngapain ya. Nah, ini kalau ada seperti ini, kalian silakan manfaatkan. Ya, siapa tahu kalian lulus itu sudah bisa buka startup gitu ya. Bahkan kalian malah membuka lapangan kerja untuk fresh graduate ya. Nah, itu bagus karena sekarang ini memang ditekankan supaya kalian ini punya pengalaman di luar ya. Nah, ini kalau kalian ikut seperti itu lomba atau nanti buka startup ya atau wirausaha, itu kalian bisa nanti dikonversikan ke 20 SKM ya, di kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, yang mana ini terbuka untuk mahasiswa semester 5, 6, dan 7 ya, mulai semester 5 ya. Silakan dimanfaatkan. Ini semester besok ini udah launching ya, MBKM ini udah launching, sudah bisa kalian ambil ya. Terserah kalian mau MBKM, mau apa, mau KKN, mau ngajar ya, kan ada kegiatan itu kampus mengajar itu, atau kalian mau ikut apa kemanusiaan ya, mungkin jadi relawan gitu ya, di mana boleh gitu ya. Yang suka riset pergi ke LIPI gitu ya, pergi ke LIPI 6 bulan di sana boleh ya. Siapa tahu di sana nanti dapat apa ya, dapat teknologi, proses know-how, terus bisa mulai startup dan sebagainya ya, boleh. Termasuk lomba-lomba ini ya, nanti sepertinya bisa dikonversikan secara 20 SKS. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, apalagi ya? Ujiannya dari saya nanti open ya, open book. Tapi kalau dari Bu Faris saya nggak tahu, biasanya close book. Ya, jadi yang dari saya silakan ya, bisa open material. Kemudian siapkan kalkulator ya. Ya, silakan kalian mengeksplor bukunya ya. Buku utamanya adalah buku Fellows. Jadi boleh lihat di situ contoh soal, kemudian kalau ada desain ya, seperti desain sentrifugasi, filtrasi ya. Mungkin salah satu dari situ akan keluar ya, soal perhitungan. Ya. Dari saya open mungkin lebih ke arah study case ya. Nanti saya ambil salah satu contoh, misalnya pembuatan produk apa ya. Kemudian kalian harus tetapkan unit operasinya apa. Ya. Unit operasinya apa, pertimbangannya apa. Ya. Sehingga ya saya buat open
diberikan pertimbangan dengan baik. Nah, kalau yang Bu Faridnya close biasanya ya, tapi saya harapkan kalian jujur gitu ya. Jadi kalau yang bagian saya open, kemudian bagian Bu Faridnya close ya. Ya, silakan. Meskipun kami nggak bisa kontrol dengan seksama, tapi silakan kalian memiliki integritas ya untuk jujur ya, karena kejujuran itu penting ya. Ya, oke, itu terkait ujian ya. Ujiannya kayaknya minggu pertama ya, minggu pertama hari Kamis ya. Minggu pertama hari Kamis sebelum libur ya, tanggal 2-nya Jumat Agung. Jadi tanggal 1-nya itu kalian ujian 1 April jam ke-3. Oke, lalu untuk kuliahnya Bu Farid itu karena kemarin beliau berhalangan, silakan nanti dikoordinasi kembali pada minggu ke-7 ya. Jadi katanya dua kuliah di rapel gitu ya. Ya silakan dikoordinasikan, jangan sampai bablas ya, karena kalau bablas susah. Harus cari pengganti lagi di setelah UTS dan itu sulit ya. Karena materinya kan ikut sebelum UTS ya. Kalau bisa jangan sampai bablas ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk materi minggu keempat ya, pengepresan ekstraksi energi ini saya mau share sedikit ya. Kemarin minggu keempat kan waktunya full ya, pemaparan dari kelompok berapa? Dari kelompok 2 dan 3 ya, sehingga waktunya habis. Oke, ini saya sudah share juga di ULS ya. Pengepresan ekstraksi, destilasi, kristalisasi ya. Ini saya sekilas aja ya. Nah, ini sedikit kondisi saat ini terkait pabrik gula ya. Pabrik gula ini data dari PTPN 10 atau belajar tentang gula ini, perkebunan gula. Ini ya, kondisi PTPN kita ini. Jadi tebu ini diekstrak ya, ini biasanya jadi gula ini kan ya. Cuma kita randomin gulanya ini terus berkurang ya, saat ini terus berkurang. Nah, ini katanya shifted ya, shifted ke arah ini etanol ya. Ini sudah dibuat roadmapnya ya oleh PTPN ini. Jadi nira ini diambil nanti dimasuk fermentasi, juga tetes ya, ini molase, sisa dari ini ya, sisa dari ini kristalisasi, ini ada yang cairan yang tidak bisa dikristalkan ya, nggak bisa jadi gula. Nah, ini namanya molase ya. Molase ini masuk fermentasi ini, fermentasi terus, nah ini jadi ini ya, bioetanol, jadi bioenergi. Jadi ini sekarang arahnya ke energi ya. Ini juga ampasnya ya, ampasnya kalau dulu ini nggak digunakan ini. Nah, sekarang ini dipakai untuk boiler, untuk turbin ya, ini jadi menghasilkan listrik. Ya, silakan kalian bikinnya nggak nanti dipanggil di sini, tapi yang mau ke arah energi juga sekarang luas. Jadi bisa nanti ke pabrik gula, tapi kalian fokus di ini kan bidang energi, tapi ke arah energi terbarukan. Ini juga ada ya, dari daun untuk tebu ini bisa dipakai hidrolisa dulu ya. Ini karena sebelum difermentasi biopolimer ini kan panjang ini ya, polimer panjang, ini harus dipecah dulu, dipecah jadi glukos ya, jadi monosakarida. Ini bisa difermentasi ya. Nah, ini hidrolisa dulu masuk fermentasi ya. Nah, ini revolusi industri gula, misalnya ada bayangan ya, nggak perlu di sini terus ya. Jadi ini dari abad 16 ya, sebagai ini untuk produksi gula ya. Tapi ini sampai ini ya, mulai 2015 ini. 2015 ini profitnya sampai 2050 ya. Ini akan digunakan sebagai bahan baku ini energi terbarukan ya. Dan juga sebagai ini bahan baku industri kimia ya. Jadi nggak cuma untuk gula. Ini kalian belajar di PIK ya, bahan baku industri kimia apa aja. Ini sekarang mau
tebu. Tebu ini untuk bahan baku industri kimia. Ya, yang sudah berhasil itu negara Brasil ya. Brasil itu dia sudah pakai bioetanol, udah lama ya, dia buat dari fermentasi bagas. Nah ini sedikit tentang refinery ya, biorefinery. Ya, arahnya sekarang kembang ke sini. Kalau di PIK mungkin kalian dari namanya refinery ya, bukan bio. Refinery itu dari petrochemical, jadi apa? Pohon ininya ya, pohon industrinya itu dari petrokimia ya, yang non renewable. Nah ini dari renewable things. Nah ini nanti ini ya, sumber-sumber ini. Nah ini dipecah, ini bisa jadi ini produk-produk ini. Dari bagas ini bahkan bisa jadi apa? Charcoal ini arang ya, arang untuk sumber energi, cogeneration nanti ini ada gasification dan sebagainya ya, menghasilkan energi. Syngas ya, paper product ya. Lalu ini purpural dan derivatif. Purpural ini dari selulose juga ya. Nah ini turunannya banyak ya, bisa jadi selulose, xylitol, ini gula alkohol ya, xylitol. Plastik ya, plastik bisa jadi bioplastik ya, tapi kan dari bahan baku renewable ya. Jadi pakan, karbon aktif ya. Sugar, dari sugar bisa digunakan untuk ini ekstra fungsional food, sweetener ini processor ini untuk emulsifier ya. Santan gam ini dari ini ya, pengental yang diproduksi oleh bakteri ya. Jadi bakterinya pakai gula sebagai substrat. Ini menghasilkan santan gam. Nah ini banyak lagi ini antioksidan, aconitic acid, itakonik ya, ini sedang berkembang ini sekarang. Ya kalau kalian tertarik silakan ya. Ini high value ini. Ya, nah ini kalau kalian nanti ikut challenge itu ya, ikut challenge pakai bahan baku alami ya, renewable, terus kalian produksi ini high value ini ya. Ini dipakai di semua industri ya, asam-asam ini organik ini. Ya, ini kalau bisa ada investor dan dia bisa kalau bisa jadi ya pabriknya ini bagus sekali ya, ini efektif. Ya kita masuk ke ini pengepresan. Nah ini zaman dulu ya, zaman kuno banyak di Mediterania ini olive, katanya ini minyak yang tersehat ya, klaim bagi minyak tersehat karena kandungan minyak tidak jenuhnya paling tinggi ya. Jadi hampir tidak ada minyak jenuh, meskipun pernyataan ini tidak sepenuhnya benar ya, karena kita juga punya minyak kelapa yang kandungan jenuhnya tinggi ya. Minyak kelapa itu kebalikan dari olive. Kalau olive 90% unsaturated, kalau kelapa itu 90% ya nggak 50% lebih itu saturated ya. Ya atau hampir 70% ya, 70% saturated, tapi cukup sehat itu kelapa itu. Karena panjang asam lemaknya pendek, jadi termasuk middle chain, sehingga dia mudah dicerna dan tidak menumpuk jadi plak-plak yang memicu kolesterol itu enggak ya, jadi cukup sehat ya. Nah ini saya ambil gambar di daerah Israel ya, di zaman dulu ini ya. Mereka nge-press ya di sini ya, ini alat pressnya ini. Jadi manual, putar ini oleh 2 orang. Ini alatnya mungkin yang sudah pernah ke Israel ya. Ini ada di sini bekas-bekas ini, mereka ini nge-press ini ya, nge-press olive oil. Ya, jadi olivnya dimasukkan ke sini terus di-press ini, tekan ini, tekan, jadi di sini ada oilnya. Terus nanti sampai ke bawah-bawah sini ya, mengalir ini, ada alurnya di sini. Nanti dikolek gitu ya. Lalu ada ini ya, matahari ini. Bunga matahari ini cukup banyak dipakai di Eropa ya, di minyak goreng. Jadi jarang mereka pakai sawit. Ya, biasanya sawit itu tidak edible. Ya, itu cuma dipakai di Indonesia. Terus kalau sawit ini sunflower ini katanya
baik ya, sehingga kalau digunakan untuk gorengan cukup bagus. Ini ya cukup murah di sana di Eropa, sunflower oil. Lalu yang ini rapeseed ya, rapeseed oil. Rapeseed. Nah, ini rapeseed, pernah dengar ya? Ini di Amerika, Amerika Utara. Amerika sama Amerika Utara ya, di Kanada ya. Rapeseed. Tapi ini nggak edible ini ya. Ini non edible sehingga banyak digunakan untuk mesin-mesin itu, pelumas, bising ya, non edible. Nah, tapi dengan kemajuan teknologi bioteknologi ya, ini dimodify sehingga jadi ini GMO, pernah dengar ya? Genetically modified organism. Ya, jadi gennya ini di rekayasa ya, transgenik, jadi pakai nggak tahu dibentukkan apa ya gennya, atau gen tikus atau gen manusia juga trans ya. Jadi genetik material genetiknya itu dicampurkan dengan genetik yang beda spesies. Jadi canola ya, dengar ya canola ini. Ini yang bilang kan sehat juga. Kalau di Amerika, bagi yang pernah ke Amerika banyak, dan mereka klaim ini juga minyak yang sangat sehat. Canola ini. Dan mereka nggak masalah makan ini. Ini juga oksidatifnya bagus. Oksidatifnya jadi kalau digoreng nggak mudah oksidasi katanya canola. Ini nggak ada singkatannya, tapi katanya apakah ada dari Canadian ini. Canadian. Jadi ini bukan dari tanaman ya, canola ini dari tapi dari GMO ya. Oke. Kembali ke sini ya, ini ladangnya banyak sekali ya, hektar-hektar ini di sana di Amerika ini. Nah, ini diproduksi secara luas. Nah, ini yang di kita ya, di Asia Tenggara banyak sawit. Bagi yang belum pernah lihat sawit ya, sawit itu dari mana ya, dari dalam ini atau dari mana? Dari sabut. Ini ada sabutnya ya. Permisi Bu. Ya. Suaranya agak ini kurang jelas Bu. Oh, kurang jelas. Iya Bu. Coba sih ganti pakai ini. Iya, gimana? Sudah jelas? Sudah lumayan. Ya, oke. Sudah mendingan, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Dari tadi nggak jelas lagi. Agak kresek-kresek gitu tadi suara. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini yang di Asia Tenggara ini. Ya, di kita ini. Kita sama Malaysia ini banyak kita hasil sawit ini. Ini dari mana ya sawit itu? Dari kernelnya atau dari ini sabutnya? Ada yang tahu? Minyak goreng kalian makan itu dari mana? Kan dari sawit ya. Cuma sawitnya itu dari bagian apanya? Dari bagian sabutnya atau dari bagian ini? Tengah? Kayaknya tengahnya ya, Bu. Dari bagian tengah. Kayaknya. Yang tengah ini kernel. Nah, ini menghasilkan PKO namanya ini, palm kernel oil. Ya. Nah, yang minyak goreng itu yang ini, sabutnya ini. Makanya kan agak kuning itu. Ya. Minyak goreng itu kuning. Karena ini karotennya tinggi ini. Oranye-oranye ini. Ya. Sayangnya ini memang waktu diproses itu karotennya dibikin dulu kan ya. Karena konsumen itu suka yang warnanya jernih. Nggak suka yang oranye. Terus terakhir ditambahkan lagi vitamin A gitu ya. Padahal ini bagus, karotennya tinggi. Kalau kernel ini mirip kelapa. Ya, ini bagus. Ini banyak monolaurat. Banyak apa? Asam laurat. Laurat ini sekarang lagi dicari ya, katanya bagus sebagai anti COVID.
karena ketika di metabolisme dia berubah jadi monolaurin ya, monolaurin. Yang mana monolaurin ini dia bisa membunuh virus. Ini mirip PCO ya, coconut. Nah, cuma ini sangat mahal. Kernel ini mahal sehingga diekspor biasanya ya, kita nggak konsumsi. Ya. Nah ini satu tandan ini ya banyak sekali biji-bijinya biji sawit. Nah ini kalau diambil, dipanen, terus di press ya, ini nanti tandanya kosong ya, pernah dengar ya, tanda TKG. Tandan kosong sawit itu juga limbah yang cukup banyak. Ya itu peluangnya banyak juga. Kalian mau gunakan biomasa, terus untuk tadi refinery. Gunakan refinery. Oke, kemudian apa lagi? Ekspresi ya, ekspresi nah ini dipakai untuk ini, selain minyak ya, banyak dipakai untuk minyak. Ya, untuk ngepres minyak, terutama minyak yang ini, yang dari buah-buah ya, oli, kemudian sawit ya. Tapi kalau dari biji itu agak sulit ya. Biji itu keras, itu biji lebih banyak diekstraksi nanti ya. Sugar ya, tebu ini kan dipres juga nih ya. Fruit juice ya, bikin jus dari buah-buahan itu juga diekspresi ya, di pressing. Oke ya, kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi ini ya, yieldnya jus ya. Maturity and growth ya, ini of course ya, ini mempengaruhi ini ya, mempengaruhi yield ya. Kayak tebu Indonesia itu katanya yieldnya sangat rendah ya dibandingkan tebu dari Thailand ya. Hampir di Thailand bisa 3 kali lipat nanti gulanya itu dibandingkan kita. Itu karena mereka teknik pertaniannya ya jauh lebih advance ya dibandingkan kita. Oke, kemudian extent of the cell destruction ya. Ini kenapa oil bisa keluar, ini karena kita berupaya memecah sel ya. Jadi yang mengandung jus atau tadi minyak ya itu bisa dikeluarkan saat ekspresi itu karena selnya kita rusak ya, kita rusak sehingga dia keluar. Oke, ketebalan dari solidnya ini juga mempengaruhi ya. Terus pressure ya, lebih pressure, kemudian waktu pressing, maksimum pressure yang tekanan yang maksimum yang digunakan juga ini semua berpengaruh nanti terhadap yield ya. Temperatur ya, of course ya, ini biasanya temperatur dinaikkan ya sebelum ngambil minyak gitu ya, karena kalau temperatur kita naikkan nanti viskositasnya ini berkurang ya, dan ini nanti akan menambah efisiensi dari proses pressing. Ini alat screw press ya. Screw press ini bisa continue kalau ini ya. Ini hydraulic press, ini kemarin sudah dipaparkan kelompok B. Ini base ya prosesnya. Tapi ini paling simple ya. Jadi ini buah-buahnya ditaruh di sini ya, kemudian ini manual ya. Tapi ini base ya, nggak bisa continue. Ya, terus ini nanti ini naik turun ya, press di sini. Oke, itu ekspresi ya. Nah, ekspresi itu masih meninggalkan sisa minyak ya, minyak atau tadi jus ya, yang ada di serat atau di ampas ya. Kalau minyak itu kalau sisanya masih 5%, 4% itu masih valuable ya, masih sangat berharga. Sehingga dilanjutkan dengan ini ekstraksi, proses ekstraksi ya. Namanya proses ekstraksi ini adalah menggunakan pelarut ya. Jadi prinsipnya adalah solut atau zat pelarut itu nanti lebih larut di pelarut ya. Jadi berdasarkan kelarutan ya, kelarutan dari solut terhadap pelarut ya. Ya, bagaimana memilih solvent atau memilih pelarut yang baik, yaitu kalian harus mengetahui nanti sifat dari solut ya atau zat pelarutnya itu. Kalau zat pelarutnya non polar tadi ya kayak minyak, ya kalian harus ambil pakai pelarut yang non polar ya. Ya, jadi berdasarkan prinsip kelarutan itu ya. Prinsip kelarutan nanti kaitannya itu ke momen dipol ya, kalau nggak salah ya. Mungkin sudah di kimia ya kalian belajar gitu ya. Dari momen dipol nanti kelarutannya berapa, sehingga nanti bisa dilihat mana yang polar, mana yang semipolar, mana yang non polar ya, dari nilai momen dipol. Oke, nah ini
ini contoh ekstraksi ya, cooking oil. Ini ada ya beberapa specialty oil dari nuts, terutama nuts, ya. Nah, ini kan susah kalau pakai ekspresi kan susah ya, kecil. Dan ini sangat keras ya. Jadi biasanya diekstraksi. Meskipun istilah ekstraksi itu umum ya, kadang-kadang ekspresi itu masuk ke ekstraksi juga ya. Tapi ekstraksi di sini ini mengacu pada proses pengambilan zat larut menggunakan larut. Ya. Oke, kemudian flavor essential oil. Ya. Nah ini ekstraksi dulu biasanya. Ekstraksi ini harganya tinggi ya, essential oil. Flavor. Kemudian nanti ini dipekatkan lagi dengan destilasi biasanya. Jadi kan yang diambil biasanya itu masih encer. Kalau mau dipekatkan, ini menjadi parfum, flavor murni, itu harus di destilasi. Kopi ya, kopi ini kalau ambil rasa kopinya jadi sugar ya, namanya ekstraksi dulu, nanti dikristalkan. Atau removal of caffeine ya, removal of caffeine. Nah ini kopinya diambil ya, kafeinnya dibuang. Oke, ini kalau kalian minum teh ya, ini proses ekstraksi yang simple ya, di rumah kalian bisa lakukan ini ya. Pakai daun-daun atau pakai tea bag juga bisa ya, kalian masukkan air, itu sudah proses ekstraksi. Sama ya. Ini ya bahan herbal. Bahan herbal ini banyak yang memang dari hulu ya, dari hulu material itu cuma dikeringkan terus digerus sampai halus jadi bubuk ya. Tapi ada juga yang diekstrak dulu ya, dari rimpang ini diambil zat aktifnya ya, apa ini, kunyit ya, kunyit ini kurkumin ya, kurkumin diambil diekstrak, ekstraknya biasanya dipowderkan lagi pakai spray drying ya. Tapi harus ditambah matrix ya, ditambah pengental biasanya waktu di-string supaya dia bisa jadi serbuk. Nah ini nggak tahu mana yang lebih baik ya. Kalau diekstrak memang kandungan zat aktifnya itu bisa dikonsentrasikan ya, jadi tinggi. Tapi sekarang ada kelompok naturalis ya, mereka prefer bahan-bahan aktif yang sifatnya the whole ya, keseluruhan. Jadi di sini masih ada seratnya, masih ada proteinnya dan sebagainya, nggak cuma ini ya antioksidannya. Ya kata mereka ini antioksidannya itu bisa dicerna kalau ada komponen lainnya ya, kalau yang diekstrak ini udah rusak ya. Nah itu tuh bisa dikaji ya. Apalagi ini proses pre-drying ini cukup mahal ya. Nanti mungkin dikaji di drying ya. Tapi ini kalau proses pembuatan obat ya, untuk obat itu memang ada yang dari bahan herbal, tapi ini ya konsentrasinya tinggi. Jadi betul-betul diambil zat aktifnya ya, terus nanti dienkapsulasi ya. Tapi kalau untuk herbal terstandarisasi atau pangan fungsional itu cukup ini ya, dari whole material yang alami kemudian dikeringkan lalu digerus jadi bubuk ya. Oke, ini contoh ekstraktor ya, ekstraktor batch untuk ekstraksi teh. Di Jawa Timur ada ini ya, teh sotro ya. Teh sotro itu katanya limbah tehnya itu, daun tehnya itu juga menumpuk ya, belum ada yang olah. Kalau kalian mau olah ya. Dan mereka ya mengklaim cuma sotro itu yang mengekstrak betul-betul dari teh, sedangkan minuman yang lain itu pakai perisa ya, perisa teh. Ini jus ekstraktor ya. Ini alat juicer ya di rumah ya, nanti langsung keluar jusnya ya. Ini memang convenient ya, tinggal minum air ya, tapi yang bagus itu harusnya the whole ya, ada seratnya ya. Ini alatnya macam-macam, ada blend ekstraktor ya. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi laju ekstraksi ya. Luas area ya, luas area ini sangat berpengaruh ya, makanya ini ya, banyak bahan baku ini digiling dulu ya, digiling dulu sampai kecil karena nanti permukaan plastiknya jadi
kemudian solvent ya, solvent jenis larutnya berpengaruh, juga viskositas yang berpengaruh ya. Lalu laju alir solvent, laju alir pelarut. Ini lebih ke arah ya rasio pelarut terhadap solut ya. Kalian mungkin sudah belajar di buku berapa? Buku 2 ya. Ya, berapa banyak pelarut yang ditambahkan solut untuk berekstrak. Nah, itu nanti akan mempengaruhi laju perpindahan massa zat larut dari bahan ya ke pelarut ya. Sama kayak kalian bikin teh coba ya, tea bag itu misalnya untuk berapa itu? Untuk 200 mili ya. Kalian masukkan 200 mili. Coba kalian rasakan total zat larut yang terekstrak keluar gitu ya, airnya ada berapa. Bandingkan kalau kalian cuma pakai setengah gelas, cuma 100 mili. Ya keluar juga pekat ya, pekat, tapi nanti sisa yang ada di tea bagnya itu jauh lebih banyak ya, di dalam tea bagnya lebih banyak. Kalau kalian seduh lagi dia baru keluar. Jadi total pengambilan solut itu akan nanti berbanding sama jumlah solut, jumlah zat larut ya, jumlah zat larut. Makanya kenapa kalau ekstraksi ini kan bertingkat kan ya? Ya, bertingkat. Jadi ekstraksi 1, ekstraksi 2 ya. Jadi ekstraksi ini biasanya ini ya bertingkat. Ekstraksi 1 ya, terus lanjut ke ekstraksi 2 ya. Ekstraksi 2 dan seterusnya. Ini kalian masukkan solvent ya. Solvent nanti keluar ekstrak, nanti ini masukkan lagi solvent ya. Nah ini nanti rendemen solutnya lebih besar. Kalian tingkat seperti ini. Kenapa seperti itu? Ya itu kan karena ini ya, kalau kalian punya bahan di sini ada solut ya, solutnya bisa ke sini ya. Ini kan ada keseimbangan kan ya? Ada keseimbangan kapan ya perpindahan massanya selesai. Di sini ada keseimbangan. Kalau apa? Kalau konsentrasi solut di mana di bahan ya. Ini sama dengan konsentrasi solut yang keluar. Konsentrasi solut di solvent. Ya, ini ada keseimbangan di sini kan ya. Jadi kalau kalian solventnya sedikit, ini kan ngambil bahan nanti. Bahan yang ini ke sini ini lama-lama kan jenuh ya. Solventnya ini akan ada solut, tapi nanti solut yang berkeseimbangan sama bahan ini jumlahnya sedikit ya. Karena di solvent ini dia jenuh ya. Yang di sini ini udah jenuh, sehingga nanti nggak keluar lagi ya. Karena solvent kalian sedikit. Dan ini nggak bisa keluar lagi ke sini karena konsentrasinya udah timbang ya. Tapi kalau kalian ambil nanti bahannya diambil kemudian diekstraksi lagi ke sini ya. Ditambahkan solvent lagi, nanti solut yang di sini ini akan keluar karena di solvent yang baru itu kan nggak ada konsentrasi solut ya. Jadi nggak ada gradien zat larut di solvent yang baru ya. Di solvent baru itu kan kosong di sini, sehingga solutnya yang tadi mandek di sini ini bisa keluar lagi. Ya, sampai kapan? Nanti sampai ini berkeseimbangan sama yang di sini lagi, di dalam sini. Ya, makanya ini terus bertingkat. Itu nanti akan mendapatkan yield yang lebih banyak. Ya. Oke, kemudian temperatur ini memang berpengaruh ya. Temperatur kalau semakin tinggi kan laju difusi
zat larut kan lebih tinggi ya. Tapi karena pangan ini nggak boleh merusak komponen-komponen atau vitamin ya, sehingga dianjurkan temperaturnya di bawah 100. Ya, kemudian kapan pilih solvent yang baik? Kayak ini, kalian harus cek kelarutan ya, kelarutan zat larut di dalam pelarut. Ya. Oke, nah ini ya, pelarutnya apa aja yang diizinkan? Air, of course ya, air ini pelarut universal, tapi dia tidak selektif ya, karena hampir semua ini tertarik oleh air. Ya. Biasanya banyak, ya banyak, tapi kalau kalian mau ambil tadi misalnya cuma kurkumin ya, kurkumin itu selektivitasnya rendah ya, karena water ini universal, ya pelarut universal, dia ambil semua. Selain kurkumin dia ambil juga protein, ambil lagi apa ya, macam-macam. Sehingga memang semua dapat tapi gak selektif ya. Kalau kalian mau ambil kurkumin saja, ya itu kalian cari pelarut yang memang melarutkan lebih banyak kurkumin ya. Misalnya kurkumin itu apa sifatnya? Mungkin kalau kalian cek momen dipolnya ya itu ke arah semipolar ya. Semipolar sudah kalian pakai apa? Pelarutnya gitu ya. Biasanya sih metanol ya. Metanol tapi berbahaya ya, tidak boleh. Gitu ya. Tapi nanti kalau pakai metanol itu lebih tertarik kurkumin, terus lebih banyak yieldnya ya. Ya, pelarutnya selain air ini bisa organik solvent ya. Nah, kemudian yang menarik ini sekarang di supercritical carbon dioxide ya, seperti paparan kelompok B kemarin. Ya, supercritical carbon dioxide ini ya, nah ini. Jadi dibawa ke kondisi ini superkritis. Jadi kalau di titik kritis CO2 ini kita bawa ke kondisi di atas titik kritis ya. Jadi di temperatur tinggi terus tekanan tinggi ya. Sehingga dia jadi supercritical fluida. Ini sifatnya kayak fluida ya, jadi kayak air. Difusinya jauh lebih besar ya dibandingkan ini difusi gas. Jadi liquid dia bisa masuk ke dalam ke dalam pori-pori bahan ya, sehingga bisa mengekstrak lebih baik ya. Tapi nanti terakhirnya ini bisa dihilangkan ya karena CO2. Jadi kita nggak usah menghilangkan pelarutnya. Jadi ini jauh lebih sehat ya. Jadi nggak ada sisa pelarut ya. Ini tadi kalau kalian pakai etanol atau pakai metanol itu kita harus hilangkan lagi metanol atau etanolnya di dalam bahan pangan ya. Kalau ini enggak usah ya. Nah ini berkembang ya. Bisa dipakai nanti untuk ini ya, mengambil kafein ya. Ambil kafein pakai ini ya. Supercritical CO2 atau water atau methylene chloride. Ya, fish liver ini hati ikan, kemudian apa? By produk dari daging ya, pakai etil ester atau aseton. Hop ini untuk bikin bir ya, ekstrak hop. Olive oil pakai karbon dioksida, seed, bean, nut oil. Nah ini pakai yang non polar, poliheksan, heptan atau cyclohexan. Sugar beet untuk bikin ini ya, dari beet ini air ya, ekstrak. Oke, next destilasi ini ya. Nah ini untuk pemekatan ya. Tadi essential oilnya tadi diekstrak dari bahan baku, pepper juga diekstrak, tapi terus pemekatannya itu pakai destilasi ya. Ya kalau ini essential oilnya diambil ya. Jadi ini produk atas. Tapi bisa juga produk bawah yang diambil ya. Misalnya ada odor, apa ini kan produk atas odornya ya. Baunya ini produk atas, tapi kalian ambil minyaknya ya, minyak atau lemak yang odornya udah dihilangkan ya. Atau untuk produk-produk di alkohol yang nggak ada alkohol ya. Misalnya ini nanti kena peraturan itu ya, yang halal non halal ya, alkoholnya terlalu tinggi. Nah ini alkoholnya harus dibuang. Alkoholnya diambil pakai destilasi ya, sisanya di alkohol ya. Produk tanpa alkohol. Atau kopi tadi ya. Kopi ada yang mau kopi tanpa kafein ya. Nah itu bisa kafeinnya di ini. Kafeinnya di destilasi ya.
beralkohol ya, yang konsentrasinya tinggi ya. Karena kalau dari fermentasi itu cuma maksimal ya 10 ya, dengan konsentrasi gula yang ada itu nggak bisa lebih ya, semua maksimal ya 10%. Ini kalau mau bikin banyak ya, ini yang alkoholnya lebih tinggi ya, ini harus didesilasi ya. Nah ini desilasi batch ya, kalau kalian pernah ke luar negeri ya, konyak pot still ya, mereka minum di sininya ada kayak ada still ini desilasi pot still ya, secara batch ya, mereka dapat ini ya. Vodka apalagi ya, ini 40% alkoholnya ini alkoholnya orang Rusia ya, karena di sana tapi punya ini ya, di sana ini apa sangat dingin ya, dia nggak kuat kalau nggak minum vodka itu bisa ini ya, bisa roasting ya. Mereka minum, salah satu tujuan mereka minum alkohol ini untuk menghangatkan badan ya. Oke, ini kolom destilasinya ya, kalian sudah banyak belajar. Cuma kalau di pangan ini juga banyak diterapkan ini ya, vakum ya, vakum distillation. Terutama untuk minyak atsiri itu pakai vakum distillation. Untuk minyak ya, kalau kalian nanti tempat pabrik pengolahan minyak goreng itu juga ada deodorization ya, pakai destilasi vakum. Hampir semua unit itu vakum di pabrik minyak ya, karena nggak boleh rusak komponennya ya. Jadi mengurangi odor, terus mengurangi apa itu ya, mengurangi odor gitu ya, deodorization kolom itu pakai vakum ya. Kalau pakai vakum nanti di sininya ditambah itu ya, ditambah kayak pakai jet ejector dia ya, jadi untuk meng-create vakum di kolomnya sini ya. Itu tujuannya supaya nanti komponen yang volatil ya itu ketarik tapi bukan pada titik didihnya ya. Jadi kalau tekanan kolom diturunkan itu nanti dia akan mendidih pada titik didih yang jauh lebih rendah ya. Nah itu tujuannya nanti supaya mengurangi kerusakan dari bahan pangan yang yang tidak tahan pada suhu panas ya. Misalnya kayak protein gitu ya, protein itu kan mudah rusak kalau suhunya panas. Sehingga ini kalau kita mau buang pelarut ya, pelarut yang mudah menguap itu kita pakai vakum ya. Vakum sehingga pada suhu yang rendah dia sudah bisa menguap ya. Oke, jadi menarik ya kalau kalian ke pangan ya, bisa coba cari ya cara desain ini secara vakum seperti apa ya. Hampir semuanya nanti drying ada yang vakum ya, terus penggorengan ada juga ya vakum drying. Oke, destilasi ini prinsipnya gimana? Memisahkan berdasarkan titik didih. Berdasarkan titik didih. Ya, berdasarkan titik didih. Atau kalau di PUO kemarin apa itu ya? Lebih tepatnya apa? Relatif volatility ya kayaknya ya. Istilahnya Iya, ya. Ya. Volatilitas relatifnya. Jadi yang volatilitas relatifnya lebih tinggi, nanti itu senyawanya akan lebih mudah ini menguap ya. Nanti jadi produk di atas. Ini kalau di petrokimia ini semua pakai destilasi ya, pemisahan gas ya. Kalau kalian kerja praktik di Samator, itu banyak sekali itu ininya ya, unit-unit destilasinya. Pemisahan nitrogen, oksigen ya. Kemudian petrokimia juga ya dari apa itu? Bensin, solar, terus yang atas itu apa butana ya, propana ya, semua fraksi-fraksinya itu difraksionasi, semua pakai destilasi ya. Jadi ini termasuk unit operasi yang sangat krusial ya. Di lab OTK ada kita kolom yang tinggi sekali itu continue itu ya. Silakan kalau ada yang mau mengoperasikannya. Itu menarik gitu ya. Oke, next kristalisasi. Kira-kira apa prinsipnya ya kristalisasi ya?
kalau nggak salah itu dibikin larutan lewat jenuh, lalu dibikin lewat jenuh dengan cara dipanaskan, baru didinginkan balik gitu ya. Ya betul ya. Jadi dibuat ini larutan lewat jenuh sehingga nanti zat larutnya bisa jadi solid ya, kristal. Ya. Dibuat lewat jenuhnya tadi nggak cuma lewat pemanasan ya, tapi bisa juga pendinginan. Jadi ada dua cara ya, pemanasan atau pendinginan. Ya. Tergantung bahannya apa. Ya. Kalau gula itu nggak efektif kalau pendinginan, ya, karena rendemennya kecil sedikit. Ya. Tapi kalau diuapkan ya lebih banyak. Gitu. Jadi kenapa kalau cara pemanasannya untuk menghilangkan pelarutnya? Ya. Jadi kalau pelarutnya dihilangkan nanti lama-lama konsentrasi zat larut kan lebih pekat ya, pekat lama-lama dia saturation jenuh, terus kalau dipekatkan lagi nanti lebih dia lewat jenuh. Nah yang lewat jenuh ini dia rentan, dia bisa mengkristal ya. Nah tapi kalau dikristalisasi memang dibawa ke kondisi itu super saturation ya. Ya itu kondisi lewat jenuh. Bu, saya mau nanya Bu, kalau Ya. misalkan gula dipanasin terus apa nggak karamelisasi ya lama-lama Bu? Kalau udah solid ya, bukan dari pelarut ya. Kan gosong Bu, maksud saya lama-lama kalau dipanasin sampai airnya habis lama-lama kan gosong, enggak ya Bu? Oh iya, iya. Ya itu nanti masuk karamelisasi itu ya. Boleh. Nggak, Ya. maksud saya bedanya sama kristalisasi di mana Bu? Itu. Oh, kristalisasi ini keluar dari pelarutnya itu. Jadi masih ada pelarutnya, nggak sampai hilang pelarutnya. Oh, Iya, oke Bu, makasih ada Bu. timbangan dengan pelarutnya. Ya, kalau karamel itu pasca pemrosesan aja itu untuk filling untuk apa aja. Nanti setelah ini proses ini selesai, kalau mau filling dan sebagainya, karamel karamelisasi itu namanya boleh untuk flavor kondimen ya, bahan snack itu ya. Oke, ini contoh garam ya. Garam ini banyak juga di pangan ya. Garam terus apa? Contohnya NaCl. NaCl ini ada NaCl industri, ada kalau di pangan food grade ya, cari yang food grade. Jadi yang aman untuk dikonsumsi. Ya. Kemudian asam sitrat ya itu juga untuk perisa ya. Jadi supaya ada bau-bau apa kayak jeruk gitu ya, fresh flavor ya. Itu asam sitrat itu juga sama kristalisasi ya. Terus nah ini juga garam ya, monosodium glutamat ini dari hasil fermentasi tadi ya. Fermentasi terus ya pasti nanti mengkristal ini. Mengkristal terus ya ini ya jadi garam, ini garam juga. Ya. Ini keluar dari nanti dipisahkan dari solvent ya. Kemudian ini gula ya. Gula juga dipisahkan dari pelarutnya. Nah, kalau ini coklat ini nggak dipisahkan ya. Ini contoh kristalisasi tapi nggak dipisahkan karena ini kristalisasi trigliserida lemak ya. Jadi kristalisasi ini penting untuk lemak ya. Jadi selain garam tadi ini lemak ya. Lemak trigliserida itu bisa ini ya bisa mengkristal. Salah satu sifat trigliserida. Dan kristalnya bisa macam-macam ya. Kemarin masih ingat ya cara ini coklat ini dia harus tempering dulu. Tempering beberapa kali sampai suhu berapa. Nah itu tujuannya untuk melarutkan kristal yang titik lelehnya rendah ya. Kalau titik lelehnya rendah nanti dia mudah meleleh ya, nggak bagus, jadi nggak stabil kristalnya. Nah supaya dapat kristal yang stabil ini harus di tempering namanya ya. Jadi di proses secara thermal, jadi dinaikkan suhunya, diturunkan, dinaikkan suhunya ya. Itu untuk menaikkan titik didih sebenarnya, titik leleh dari ini kristal lemak ya. Sampai dapat yang tinggi nanti ya. Jadi lemak ini memang gabungan tadi kristal ini ya lemak. Ada yang titik lelehnya rendah. Nah kita nggak mau titik leleh rendah ya. Kalau di produk ini harus titik lelehnya jadi tinggi ya. Jadi dengan tempering nanti titik lelehnya bisa ditingkatkan ya sehingga nanti stabil. Ya. Ini ke namanya beta ya, ke arah beta kristal. Kalau di coklat itu beta kristal itu stabil. Ya nanti dikenal juga dengan nama ini ya polymorphism. Pernah dengar ya di polymorphism. Poli itu banyak, morfis ini morfos ya dari apa bentuk ya. Jadi kristal trigliserida ini. Trigliserida kristal ya. Ini macam-macam
sifatnya ini ya, polimorfism. Ini bentuknya sama kristal tapi beda. Bentuknya beda ya, tapi kimianya sama ya, cerida. Ya. Nah itu harus disampering. Ya di coklat, kemudian di apalagi mentega ya, mentega juga kan ada lemak ya, lemak apa minyak gitu ya. Mentega itu, yang di mentega itu malah menarik ya, itu juga kristalisasi. Kalian di prosesnya itu harus kontrol kristalisasinya ya. Nanti kalau kristalnya terlalu kecil, itu nanti mungkin menteganya nggak plastis ya, sifatnya nggak plastis. Nah itu nggak bagus secara keinginan konsumen, nggak bagus. Jadi harus agak plastis ya, jadi diambil itu agak kayak mulur-mulur gitu ya. Nah itu karena kristal juga ya. Tapi kalau kristalnya terlalu besar ya, terlalu besar nanti dia ini apa kasar ya, teksturnya di mulut nggak enak, gritty ya. Nah itu makanya kalian harus kontrol ya kristal lemak di mentega itu ya. Nah ini ada lagi ini ya, sebenarnya ada lagi minyak ya, minyak juga kan ini banyak klot ini kristalnya ya. Ya hampir semua mengkristal ya ini ya. Nah ini karbohidrat juga mengkristal ya, sukrose, laktose, glukose ya. Ini mengkristal. Ini kalau kalian bikin gummy itu, gummy candy ya, atau di pabrik permen, semua ini kalian kan bawa terus ya, suhunya kan terus dipanaskan terus kan ya, kalau kalian bikin permen itu ya. Kalian kasih sukrose kan banyak tuh ya, kasih pelarut juga, tapi terus kalian panaskan sampai itu lewat jenuh terus nanti dia bisa memadat kan ya. Nah itu kristalisasi ini ya. Nanti ini bisa mempengaruhi tekstur juga ya, tekstur dari ini kondimen atau dari permen gitu ya. Ini kristalisasi ya. Jadi kalau kalian masuk ke industri permen apa ini, kalian harus memahami tentang kristalisasinya. Terus kenapa dia ditambah macam-macam ya, ditambah sukrose, tambah laktose, karena ini kristalnya beda-beda ini ya. Kristalnya beda-beda dan ini nanti akan berkontribusi pada tekstur ya. Terus apa garam ya, semua garam-garam ini juga kristal, hasil kristalisasi ya. Ini banyak sekarang masalahnya kalau kalian kalau tertarik ke garam, ke petani garam di Madura itu banyak sekali masalah di sana ya. Kita garamnya banyak tapi nggak punya teknologi untuk mengkristalkan ya. Ini rendemennya rendah sekali ya. Silakan kalau ini kalian tertarik ya untuk membenahi proses kristalisasinya ya, karena mungkin ada pengotor ya, pengotor nanti mempengaruhi kristalisasi juga ya, nggak bagus. Es krim, kenapa es krim kristalisasi? Lemaknya ya kayaknya Bu. Ya ada lemak, ada juga ada air itu, air kan kristal juga itu ya, air yang jadi solid itu kan di sini jadi solid ini ya. Es krim ini kan dairy ini ya, minyak dalam air ya, minyak dalam air tapi airnya di refrigerasi sehingga jadi solid, berubah fase jadi solid ya. Nah itu waktu berubah fase jadi solid ya, jadi kristal ya. Jadi kristal. Kalau kalian nggak mau bikin es krim yang membeku, kalian tambahkan itu emulsifier atau lecithin ya. Itu kemarin kalian belajar di mana, atau ada hidrokoloid ya, itu bisa mencegah terjadinya kristalisasi, ada ya, aditif ya, mencegah kristalisasi itu ya. Nah ini ya di es krimnya ini kita pengennya dia kristalnya kecil kan ya, supaya di mulut itu dia smooth ya, jangan terlalu besar kristalnya ya. Makanya nih kalau kalian makan es krim terus nggak habis ya, kalian simpan di meja dia kan meleleh ya, meleleh terus kalian taruh lagi di kulkas ya,
tapi lajunya nggak cepet ya, agak lama, sehingga kristal yang terbentuk itu besar ya, besar. Nah, sehingga nanti kalau dimakan lagi dia kan terlalu besar ya, teksturnya nggak bagus. Nah, ini contoh kristal yang tidak dipisahkan ya, seperti coklat, mentega, ya. Minyak ini di proses pemurnian ya, itu kan ini minyak juga campuran ya, ada minyak yang tadi campuran minyak itu ada yang mudah kayak yang jenuh ya, minyak jenuh itu kan mudah memadat ya kalau pada suhu ruang, sehingga nanti bentuknya keruh ya. Nah, ini bisa dipakai nanti untuk proses namanya winterisasi. Ini sudah dengar ya, proses winterisasi. Winterisasi ini didinginkan, jadi si minyaknya itu didinginkan supaya ada fraksi minyak yang ini jadi mengkristal ya, fraksi minyak mengkristal, terus kristalnya diambil, difiltrasi ya, terus begitu ya, dikristalisasi lagi, nanti ada yang mengendap, itu dipisahkan lagi ya. Itu namanya winterisasi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan minyak yang jernih ya. Namanya proses winterisasi, tapi ini pakai prinsip ini juga, kristalisasi. Oke, kemudian ini ya diagram pertimbangan nih untuk air dan sukrose, air dan gula tebu ya, sukrosa. Nah, ini garis ini ya, garis pertimbangan jenuh, garis jenuhnya sini. Ini kalau gulanya konsentrasinya tinggi ya, ini ya, dapat sukrosnya ini di sini. Jadi kalau sukrosnya konsentrasinya tinggi, dipanaskan, nanti ini dapat nanti lewat jenuhnya di sini, konsentrasi di atas sampul ini. Bisa pakai pendinginan ya di sini, di bawah fluid eutectic ini. Nah, nanti ada ice and liquid ya, ice and sucrose ini. Tapi ini nggak banyak ya, bisa didapat ketika gulanya tak sampai. Nah, ini nggak tahu ya, yang gula-gula kalian itu prosesnya gimana ya? Mungkin yang ada gula batu kenapa besar-besar itu ya? Nah, itu mungkin nggak tahu, mungkin waktu kristalisasinya diperkecil gimana? Silakan didiskusikan di kelompok kalian ya. Nah, ada kalanya ini di kristalisasi gula itu ditambahkan benih seed ya, bibit, ditambahkan bibitnya ya gula juga ya. Jadi itu untuk membantu proses kristalisasi ya. Nggak tahu, mungkin ada yang kalian sudah berdiskusi, ada yang ditambahkan apa di sini, seed ya, seed ini kristalisasi, kami kristalisasi ya. Terus di pabrik gula itu biasanya ini ya masih batch ya, mungkin ya, nggak ada yang continue ya. Jadi dievaporasi sampai lewat jenuh, terus masuk ke ini tangki kristalisasi ya, kasih ini seed, kasih bibit ya, bibitnya gula juga ini ya. Kenapa dikasih gula ya, ini untuk mempercepat kristalisasi. Mungkin yang gula batu itu ininya banyak mungkin ya, saya nggak tahu. Jadi gula bibitnya dimasukkan, terus nanti kalau pas dia masuk dia kan langsung lewat jenuh, nanti di atas permukaannya itu dia muncul ini, jadi muncul kristal-kristal di sini ya, bibit, terus nanti di basisnya ini permukaan-permukaannya tumbuh ya. Nah, ini jadi lebih banyak ya. Kalau nggak ditambah bibit ya bisa ini ya, kalian pekatkan terus, nanti dari larutan ini kalau dia udah lewat jenuh dia muncul nuklei ya. Nuklei itu inti ya, inti kristal. Tapi memang lama itu ya, kalau mau nggak ditambah bibit ya. Nah, mungkin yang gula batu itu tambah bibit ya lebih banyak. Biasa kayak dikasih jaring-jaring network gitu sih Bu yang saya cari Bu. Dikasih apa? Jaring-jaring? Iya, itu kayak internal nuklei gitu, jadi bantuin dia untuk punya pegangan pertama untuk membuat intinya itu. Iya, ya. Ya, nanti muncul di situ ya, di tumbuh layer-layer di situ ya. Iya Bu.
Ya, berarti dibantu. Tapi kalau intinya kristalisasi, kalau kalian belajar di UO3 ini kan tanpa bibit ya biasanya ya, kalau kimia ya. Jadi itu kita bawa larutannya lewat jenuh, nanti akan muncul nuklei. Yang mana nanti itu tambah besar, tapi itu memang lama. Itu namanya homogeneous crystallization. Tapi kalau yang ditambah bibit itu namanya secondary crystallization. Nah ini ya. Nah ini yang ditambah bibit itu di sini. Jadi dibuat larutannya di daerah metastable ya. Jadi ini keseimbangannya di sini ya. Jenuhnya di sini, terus di bawah sedikit di sini metastable, terus di sini bibit ya. Bibit baru mulai ini ya. Atau kalau mau yang nuklei di sini di atas ini supersaturation. Di bawah lewat jenuh baru nanti terbentuk kristal di sini. Nah ini kalau kalian mau desain ininya ya, desain kondisi proses sama kondisi operasi ya, ini harus tahu keseimbangannya ya. Temperaturnya mau berapa ya, konsentrasi sukrosnya berapa. Oke, ini contoh ini tangki kristalisasi. Oke, ini sekilas dari yang kemarin pertemuan keempat, lalu kita masuk ke ini ya, materi sekarang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada polling ya, coba saya pakai polling. Ada question. Silakan kalau yang mau bertanya ya, saya mau coba polling ini ya, sebelum masuk ke materi ini materi ke-7 seharusnya. Saya coba fitur polling ya. Coba. Iya Bu, sudah muncul. Ya, coba. Gelombang microwave memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang IR, betul atau salah? Ayo silakan, baru 3 responden.
Sudah, 2 orang lagi? Silakan. Dua orang lagi absen. Gimana? 2 orang lagi nggak voting ya? Oke, satu lagi. Satu lagi apa? Nggak ada, sudah ya, saya akhiri ya. Jawabannya 60% benar, 40% salah. Yang betul adalah yang mana? Harusnya lebih besar, Bu, energi. Gelombang microwave energinya lebih besar dibanding IR. Ya, yang betul adalah yang 40% ya. Yang salah. Salah, ya. Jadi microwave energinya lebih rendah, ya. Lebih rendah dibandingkan IR. Kenapa begitu? Ini ya. Ya. Ya, kita masuk ke ini ya, ini sebenarnya pertemuan ke-7. Ini sebenarnya pengantar proses pemanasan ya. Proses pemanasan tapi menggunakan teknologi ya. Jadi menggunakan gelombang. Ya, mungkin kalian sudah dapat di fisika ya terkait gelombang. Tentang gelombang. Jadi gelombang ini kan banyak sekali ya yang digunakan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang gelombang HP aja sudah sampai 4G ya, 4G, 5G. Itu semua gelombang ya. Namanya gelombang, dia punya panjang gelombang, juga punya frekuensi ya. Katanya 5G ini sudah mau diluncurkan ya, dan katanya itu memang merusak ke otak dan sebagainya karena frekuensinya sangat tinggi. Ya. Di beberapa kota, di beberapa negara itu di ban, tidak ini. Mereka tidak mau ada 5G ya. Katanya itu bisa merusak anak-anak kecil ya, meskipun kalau orang dewasa itu nggak terdampak. Tapi itu frekuensinya akan sangat tinggi ya. Nah, itu bisa merusak
saraf pakai gelombang. Ya. Ini teknologi. Ya. Oke, nih gelombang ini. Gelombang cahaya. Yang kalian tahu gelombang cahaya itu cahaya matahari itu merupakan spektrum dari gelombang ya. Gelombang ini ya, gelombang yang banyak sekali ya, dari radio sampai ini gamma ray ya. Ini termasuk gelombang elektromagnetik. Mungkin ini kalian pernah dapat di fisika ya? Semester berapa? Semester 1? Semester 1 atau semester 2 nih ya, fisika apa namanya? Listrik dan gelombang. Ya, ini memang banyak fisikanya ya. Jadi cahaya, dia bisa dalam bentuk cahaya, tapi dia juga punya energi ya, punya energi yang dalam bentuk foton ya. Jadi gelombang itu bisa ada dualisme kan ya. Gelombang wave itu dia bisa memiliki ini ya sebagai apa? Wave ini ya. Wave gelombang bisa juga sebagai energi ya. Energi dalam bentuk nanti ini energi yang diskrit ya, yang kecil-kecil namanya foton. Foton ini. Ini dipakai di medical ya, untuk radar ya, untuk apa? Radar itu di laut itu ya, mencari barang-barang yang hilang atau yang tenggelam di laut ya, itu juga pakai gelombang ini ya, elektromagnetik ya. Juga untuk analisa ya, analisa medical, terus analisa material ini banyak pakai ini juga ya, elektromagnetik. Nah ini kalau kalian ini ya lihat gelombangnya ya, dari ada gelombang radio. Ini kalau kalian menangkap radio ya, kemudian makin ke kiri ini semakin tinggi ini energinya ya, gelombang radio, terus gelombang ini radio wave. Nah ini ada microwave di sini, IR di sini ya. Nah ini jadi semakin ke kiri ini semakin tinggi ini energinya ya. Kenapa semakin tinggi energinya? Iya, itu berbanding terbalik sama panjang gelombang energinya itu. Ya betul, berbanding terbalik sama panjang gelombangnya. Jadi semakin ke kiri itu ini ya, energi. Tahu rumusnya apa? Energi apa? H kali C bagi lambda, hukum Planck nggak salah. C per lambda ya. Iya nih. Atau ini H kali F ya, per lambda itu frekuensinya. Hanya ini tetapan Planck ya. Planck itu seorang fisikawan yang sangat terkenal. Kalau di Jerman itu diabadikan dalam bentuk nama institusi yang sangat terkenal, Max Planck Institute ya. Jadi ini tetapan Planck. C ini tetapan cahaya ya. Nih. Ya, semakin ke kiri tadi panjang apa? Lambdanya semakin kecil ya, panjang gelombangnya semakin kecil, tapi frekuensinya semakin besar ya. Gitu. Ya. Nah, ini kan gimana? Increasing frekuensi ke sana ya. Increasing frekuensi ke sana tapi decreasing wavelength ya. Nah, itu. Jadi energinya lebih besar ya. Nah, ini UV di sini ya, yang katanya bagus untuk ini ya, untuk sterilisasi, untuk apa nih? Kalau kalian berjemur itu membuang virus ya, katanya harus ini ya, berjemur supaya UV-nya nanti membuang virus ya. Ada yang bilang berjemurnya di pagi hari itu ya, supaya UV-nya UV apa itu, UV A atau UV B itu ya. Tapi ada sebagian orang katanya menemukan katanya jam 12 itu paling bagus, dan UV-nya tepat di atas kepala dan itu lebih efektif membunuh virus ya. Nah yang kesini ini energinya besar sehingga dia bisa ionizing ya, bisa berbahaya ya. Tapi di pangan ini dipakai juga ya, kalau yang energinya tinggi ini dipakai ini namanya teknik radiasi, tapi kalau di pangan ditambah IR ya, jadi irradiation. Ini
Ini kita nggak bahas ya karena nggak ada waktu. Silakan kalau mau lihat di buku fellow ya, ini ada tentang irradiation. Jadi kayak cambah gitu ya. Misalnya pakai cambah ya itu nggak mau tumbuh kecambahnya nanti di irradiation ya. Ditembak pakai nuklir atau pakai sinar X-ray ya karena energinya besar. Nanti perkecambahannya bisa berhenti ya. Terus juga biasanya ini untuk sterilization katanya. Jadi tinggal diradiasi terus nanti mikroba semua mati gitu. Irradiation. Kita nggak ke sini ya, karena ini nanti hitung. Ini pakai sinar gamma atau pakai ini biasanya. Ini gamma ini paling tinggi energinya ya, sama X-ray. Ini paling berbahaya ya. Ini kalau ini juga dipakai nanti untuk analisa material. Cuma kita nggak punya X-ray-nya, tapi kalau pakai X-ray ini laboran yang mengoperasikan X-ray ini juga perlu baju khusus ya yang nggak bisa ditembus oleh X-ray. Ya, ini yang di materi hari ini kita batasi ini ya. Yang dipakai untuk pemanas itu adalah ini IR. Ya, IR, pemanas IR, terus microwave, gelombang microwave sama termasuk ini gelombang radio. Ini dipakai untuk memanaskan ya, di pemanas. Microwave kalian mungkin kebayang ya karena ini ada yang mungkin senang pakai microwave. Jadi makanan dari yang frozen dari kulkas yang beli yang frozen dimasukkan ke microwave. Terus kalian cuma pasang berapa 2 menit gitu ya, terus langsung bisa dimakan ya. Misalnya kalian punya bakpao ya, bakpao itu kan kalau di frozen itu kan keras kayak batu itu ya. Nah itu terus kalian masukkan microwave 2 menit terus udah langsung empuk ya, langsung siap dimakan dan rasanya nggak berubah gitu ya. Ini kalau di luar negeri ini sangat dipakai ya, karena orang maunya praktis. Jadi mereka belanja itu frozen semua, terus nanti waktu makan mereka masukkan microwave, terus udah dikonsumsi ya. Ya ini sedikit terkait ini ya. Nah ini microwave IR, terus ini cahaya tampak ya, cahaya tampak. Ini di lab kita pakai kita punya FTIR, terus punya UV-vis ya, UV-vis ini absorbent ya, bisa menguji zat warna ya, konsentrasi zat warna ini pakai gelombang juga ya. Ya microwave, radio ini banyak dipakai di ini juga ya di kedokteran ya. X-ray pakai juga ya di kedokteran. Oke, gamma ray ini untuk irradiasi tadi ya karena dia high energy ini. Oke, ini ya hari ini kita mau bahas terkait ini ya pemanasan pakai ini teknologi gelombang ya. Gelombang infrared terus di elektrik ya. Ada yang pernah dengar di elektrik itu apa ya? Kalau di SMA mungkin ada soal-soal kapan di elektrik atau apa gitu ya. Tahu udah di elektrik itu apa ya? Oke, nanti kita lihat ya di ini pembahasan ini. Oke, terkait pemrosesan pangan di sini kita banyak melibatkan ini ya unit-unit proses. Ada yang menggunakan operasi secara fisik, tapi ada juga perubahan menggunakan ini proses kimia ya. Salah satu proses kimia ini adalah heat processing ya. Heat processing ini bisa mengubah kimia dan biokimia dari bahan pangan ya, sehingga menyebabkan perubahan tekstur atau perubahan flavor atau juga aroma ya dan sebagainya. Nah ini contoh heat processing ya, yang nanti kalian pelajari ada baking, terus roasting ya, terus apa lagi nih frying ya, ini di steam ya, ini di grill ya. Cuma bedanya apa ya? Bedanya apa sama dengan gelombang ini? Kira-kira lebih bagus yang mana ya? Kan nanti pakai ini juga bisa grill juga ini, microwave atau IR itu juga bisa, baking bisa juga, grill bisa juga. Kira-kira bedanya di mana? Nggak perlu media pemanas, Bu. Kayak kalau goreng kan perlu minyak, kalau Ya. rebus perlu air gitu. Ya.
ya lebih praktis gitu ya. Terus Ya juga lebih lebih hemat energi karena lossnya lebih sedikit kayaknya sih. ya energinya nggak tahu mungkin banyak ya, tapi ya lebih cepat, rapid, terus lebih uniform. Nanti kita lihat ya ada yang lebih uniform. Kalau ini kan pemanasannya ini ya mungkin dari luar dulu ya, dari media pemanas. Jadi yang kena kontaknya itu ya, perpindahan panasnya kan dari luar dulu. Dari luar masuk ke dalam ini kan ya. Jadi yang terkena minyak ini bagian luar kan lebih gosong ini kan ya, lebih gosong. Terus panas ke bagian dalam ini kan lebih lambat lajunya ya, mungkin juga via konduksi gitu ya, lebih lambat gitu. Nggak mungkin ya. Nanti kalau pakai gelombang ini ada yang uniform ya, uniform terus rapid juga ya, dan cepat. Oke, ini gelombangnya tadi ya, jadi kalian tahu ya gelombang itu apa ya, dan mana yang panjang gelombangnya lebih rendah, mana yang frekuensinya lebih rendah, mana yang energinya lebih tinggi atau lebih rendah ya. Oke, kita masuk ke infrared dulu ya. Infrared, kira-kira prinsipnya apa ya infrared ini ya? Dimana gelombang inframerah ini bisa memanaskan makanan. Kalian bisa bayangkan ya dari bayang kalau di laboratori kan kita punya RTR ya, dan kalian juga dapat ya di kimia analitik atau apa itu ya, tentang RTR ya. Kenapa satu material itu bisa diperoleh spektranya kan ya, spektra gugus-gugus fungsionalnya itu ya. Kenapa bisa muncul gugus-gugusnya itu ya. Prinsipnya apa ya? Memancarkan gelombang lalu nanti ditangkap sama ini ya Bu, elektronnya kayaknya Bu. Nanti bergetar itunya, partikel-partikelnya yang ada di dalam bahan makanan. Ya, ya prinsipnya apa? Absorption ya, diabsorb. Nih kalau inframerah ini diabsorb. Ya, makanya kalian tahu ini ya, Beers law ini kan ya. Beers law ini diabsorb. Ya, jadi energi yang diradiasikan nanti diubah jadi panas kalau dia diabsorb oleh bahan pangan tersebut ya. Jadi ini nggak langsung jadi panas ya. Nanti lain sama yang dielektrik sama ohmik. Kalau ini yang infrared ini diabsorb ya, bentuknya diabsorb, terus nanti panas ini nanti yang diabsorpsi ini yang diterima ini nanti baru diubah ke bentuk panas ya. Oh ya, penetrasinya gimana ini ya? Ini kalau semakin ke sini, semakin ke kanan ini penetrasinya semakin dangkal, ya, nggak bisa masuk ke bahan pangan secara dalam. Ya, jadi yang IR ini dia cuma di permukaan, dia nggak bisa masuk ke seluruh bahan pangan. Ya, jadi ini cuma permukaan. Jadi cuma permukaan yang absorb ini. Kalau yang ini penetrasinya lebih tinggi ya, semakin frekuensinya semakin kecil atau panjang gelombangnya semakin panjang ya. Nanti kan panjang gelombangnya panjang, ini bisa nembus ya, bisa nembus bahan pangan ini. Jadi lebih penetrasinya lebih bagus ya. Nah ini tergantung kalau kalian mau tadi kayak baking ya, cookies, bikin kue-kue kering ya, itu kan pengen cuma atasnya aja yang mylar gitu, yang browning ya. Browning kan cuma permukaan aja, yang dalam-dalamnya kan nggak usah browning ya. Nah itu pakai ini IR ya, karena ini reaksi permukaan. Jadi ini gelombangnya nggak tembus sampai ke bawah, ke dalam ya. Atau roti, bakery ya, atau apalagi kentang ya, kentang kalian kan pengen agak coklat-coklat gitu ya. Mylar itu kan cuma di permukaannya aja, nah itu pakai ini IR ya. Oke, intinya kalian harus ini ya, memanaskan dengan cara meradiasikan ya. Jadi ada radian ya, ada radian yang memancarkan energi ini gelombang sinar merah ya. Ya ini pakai listrik ya, sehingga nanti radiansinya ini ya biasanya ini tungsten
tungsten filamen ya. Dia bisa memancarkan sinar merah. Ya, ini kalau dipanaskan pakai listrik nanti dia memancarkan sinar merah. Range-nya segini ya, di rentang ini, mikrometer. Tadi di bawahnya ini yang nanometer itu energinya lebih tinggi ya, sinar tampak terus X-ray ya. Nah untuk pemanasan makanan ini katanya efektif di 50 mikron. Nah ini pemanasannya ini ya, suhu filamen ini sampai ini ya 500 sampai 1000. Energi outputnya 15 kW per meter. Ada lagi yang ini ya, kalau tungsten pemanasannya sampai ini 2500 derajat Celcius. Oke, prinsipnya ini ya, prinsipnya absorption ya. Selain absorption, kalian tahu kalau cahaya itu berinteraksi sama material itu apa yang terjadi pada cahayanya? Bisa saja cahayanya diserap ya, terus bisa saja gimana? Dipantulkan juga bisa, Bu. Dipantulkan bisa, terus ada lagi yang Ditransmisikan tembus ya berarti. ya ditembuskan ya, transmisi bisa ya. Ini nggak diserap tapi ditransmisikan. Ada lagi yang ya dipantulkan tadi ya. Ya. Atau ada yang direfleksi, terus ada juga scatter. Scatter itu apa? Penghamburan. Penghamburan ya. Scattering ya, macam-macam ya. Oke. Oke, nah ini karena dia terkait permukaan ya, jadi kalau pemanasan pakai air nanti faktor yang mempengaruhinya ini ya, temperatur permukaan baik dari filamen ya, maupun material yang menerima ini ya, menerima pancaran tadi sinar merah. Jadi kemudian sifat permukaan ini akan sangat penting ya. Kemudian bentuk dari emitting dan receiving bodies. Persamaannya apa ya? Ada emisivitas gitu ya. Ini saya nggak tahu. Di UO kalian dapat ya, atau di perpindahan PMP ya? PMP dapat nggak tentang radiasi ya? Ada, Bu. Ya? Ada yang emisivitas apa itu? Ya ada tuh emission apa ininya ya? Emission terus kali apa itu ya? Ada yang konstanta Stefan Boltzmann juga. Ya itu. Ada ininya ya. Ini berpengaruh ya. The shape of emitting and receiving body. Oke ya, karakteristik dari ini sinar inframerah ini low penetration, dangkal ya. Jadi cuma ini pemasakan ya, pemanasan di bagian permukaan saja. Tapi rapid ya, bisa juga rapid sealing ya. Ini seal ya, sealing terus browning dari layer yang bagian luar. Keuntungannya apa ya? Keuntungannya ini ya, cuma bagian luarnya nanti yang mengalami browning, tapi dalamnya tetap ini ya, tetap watery, tetap juicy gitu ya. Tapi kalau kalian punya steak ya, steak itu kalau kalian panggang kan lama-lama air yang di dalam kan mengering juga ya, kan difusi itu ya. Yang selain difusi apa? Difusi pada konstan, laju konstan kan nanti setelah laju konstan kan laju menurun itu kan ya. Laju menurun itu karena difusi air bagian dalam itu dengan gaya kapiler yang ke permukaan ya. Lama-lama kan air di dalamnya berkurang ya. Kalau ini enggak ya, kalau pakai infrared. Jadi di dalamnya tetap juicy, terus flavornya nggak berubah, hanya bagian luarnya ini ya. Surface-nya dimodified ya, lebih browning ya. Nah, ini. Oke, bisa juga nanti panasnya masuk ke bagian tengah ya. Ya, ini lewat konduksi ya. Tapi slow ya. Prosesnya sangat lambat. Ini nggak mempengaruhi tekstur atau rasa di bagian dalam. Nah, ini ya bisa grill, toasting, ya, baking, cooking bisa ya. Atau dehydration ya, ini pengeringan. Ya, nanti ini ditanyakan di sesinya Pak Putu ya tentang dehydration. Ini sangat penting karena ini
dehydration yang baik itu akan nanti mencegah juga tumbuhnya mikroba kan ya. Nah ini kan dehydration macam-macam. Ini juga tantangan terbesar ya di industri pasca panen ya. Ini masih hampir di semua petani mereka nggak punya prosedur pengeringan yang baik ya. Kadang-kadang kayak singkong gitu ya, itu habis panen disimpan aja begitu terus busuk gitu ya. Sekarang lagi ramai itu porang ya, umbi porang itu banyak permintaannya dari luar negeri ya, karena dipakai pengental terus untuk kosmetik ya, itu harganya bisa jutaan kalau untuk jadi kosmetik ya. Tapi di kita nggak bisa diubah ya, belum bisa teknologinya belum bisa diekstrak untuk jadi pengental. Petani itu habis panen mereka mengeringkannya cuma dengan cara yang sederhana ya, dan itu kadang-kadang orangnya busuk ya. Nah itu masih banyak tantangannya. Makanya ini kalau kalian mau magang atau mau apa ya, silakan ke daerah-daerah ini juga ya, menyelesaikan permasalahan di lapangan ya. Ininya kan ilmunya banyak tuh ya, tapi kalau kalian baca di sini tanpa menerapkan itu kadang-kadang setelah ujian ya lupa gitu ya. Nah ini ya, kemudian drying of sugar cube, ya ini pengeringan gula atau kacang-kacang ya di pengeringan freeze drying. Melting of fat ya, jadi ini pelelehan fat misalnya. Oke, saya tunjukkan ya. Ini mungkin ada yang pernah tahu merek Heraeus ya. Ini perusahaan oven atau furnace ya, perusahaan furnace yang cukup leading, ini made in Germany. Ini yang kalau kalian nanti mau bikin karbon aktif, terus classification ya, pyrolysis, ini biasanya ini pakai ovennya ini ya, Heraeus. Nah ini dia juga punya produk ini, infrared heat for food. Ya. Nah ini untuk meatnya burger ya. Nggak tahu kalau yang apa itu Burger King, nggak tahu di grillnya seperti apa ya, katanya ala Texas gitu ya, sehingga ada kayak bau gosong tapi masih juicy gitu ya. Nah, ini ya dilewatkan, ini roti terus ini mau apa, dibuat browning ya, kerasi. Nah ini dessert cake biscuit ya. Saya ini sangat cepat ya, sudah dilakukan itu browning. Nah ini almond ya, almond dikeringkan juga, dipanaskan, sekalian pengeringan juga ya. Jadi ini sangat penting ya, pengeringan itu juga mengurangi kadar air, terus mengurangi nanti mikroba yang tumbuh. Ya. Melting of sugar, nah ini bisa ya, melting of sugar. Mungkin untuk filling atau apa ya, nah ini. Ini untuk fine quality chocolate, untuk namanya pralin di sini ya. Nah ini dalamnya kan diisi ini filling-filling ini ya. Nah ini pakai ini full chocolate, ini infrared heat. Jadi coklatnya kan dilelehkan dulu ini ya, karena lemaknya dia leleh, terus di filling dalamnya ya, terus di seal lagi ya, ditutup lagi ya. Dan kalau coklat luar negeri itu ada yang isinya likor ya, diisi terus langsung segera di filling. Kemudian roti ini bisa dipakai untuk disinfektan juga ya, menghilangkan mikroba. Nah ini bisa panjang ini ya prosesnya. Jadi ini ada conveyornya, terus masuk ke sini ya, panaskan terus langsung keluar. Atau mau bikinnya ready meal ya, ready meal yang apa, yang makanan sehat ya. Ini kadang udah jadi semua, cuma atasnya ini mau dipanaskan sedikit supaya warnanya agak kuning ya, agak supaya menarik. Jadi ini udah jadi, tinggal dilalukan gitu ya, dilalukan jadi browning. Nah ini ya.
Nah, ini kan bebas minyak ya, bebas minyak tapi sehat ya. Dan masih crunchy ya, nggak kadar airnya nggak hilang. Clean and reliable. Oke, itu yang IR ya. 12 menit lagi. Oke, next kita ke sini ya, the electric heating of food. Ya, apa itu di electric heating? Ya, the heating is an electrically stimulating material. Nah, ini yang disebut ini, di electric material ya. Jadi material yang ini yang bukan apa? Material yang tidak menghantarkan listrik ya. Termasuk material insulator secara elektrik ya. Tapi ini seperti penyimpan ya, seperti kapasitor. Seperti kapasitor ya, sebenarnya bukan justru isolator ya, tapi dia namanya dielektrik, bisa nyimpan panas ya. Nah, ini bahan pangan ini banyak yang pakai dielektrik. Dan nanti ini kalau dilakukan ke ini ya, medan listrik bolak-balik ya, nanti dia bisa hilang ya. Energi ininya tadi yang tersimpan itu bisa namanya bisa dikonversikan ya, dikonversikan jadi panas ya, jadi panas. Jadi ini nanti ngambil gelombang juga ya. Ini termasuk di elektrik itu gelombang microwave sama gelombang radio ya. Jadi bahan pangan nanti berinteraksi dengan gelombang ini ya, gelombang microwave atau gelombang radio. Nah, terus energi dari gelombang tersebut nanti disimpan ya di bahan ini ya, di material yang sifatnya dielektrik ya. Elektrik, lalu kemudian nanti karena ini ya, karena bahannya tersebut ini dikontakkan dengan ini, dengan medan listrik yang bolak-balik ya, nanti bahan elektrik ini nanti mengalami polarisasi ya, polarisasi, terus nanti terjadi gerakan-gerakan molekul ya di dalamnya itu ya. Nah, itu nanti energi yang tadi dia terima itu akan terkonversi jadi panas ya, gitu ya. Jadi ini langsung berubah jadi panas ini ya. Tadi gelombang masuk terus berinteraksi, terus nanti ini di dalam medan magnet ini, dalam medan listrik nanti langsung berubah ya, karena ada molecular friction ini. Molecular friction terus jadi panas, langsung jadi panas ya. Seperti kalian tahu itu bahan pangan kan mengandung apa? Air ya, kebanyakan ada air ya. Mungkin 80%, 90% juga bahan biomasa ya, sayur, buah, itu juga kan banyak airnya ya. Air seperti kalian tahu itu kan ada apa? Molekul apa? Oksigen. Ya. Elektron bebas. Ya, H sama OH tuh ya. H sama OH. Jadi ion H sama OH itu kan beda ya, nanti dia terpolarisasi. Yang H, yang OH nanti terorientasi itu. Terorientasi. Itu yang H sama H terus paralel terhadap apa itu? Terhadap medan listrik atau di bagian mana. Tapi nanti terpolarisasi. Jadi yang polar yang non polar nanti dia akan putar-putar ya, terpolarisasi terus mengalami friction ini ya, friction antar molekularnya ada gesekan kan ya, kan panas. Jadi tadi energi yang ini langsung berubah jadi panas ya. Tapi di seluruh bagian ya, seluruh bagian yang ada airnya itu ya. Jadi ini jauh lebih cepat nanti dibandingkan tadi yang IR itu ya. Ya, ada ya, karena ada glow ini high frequency alternation of applied field ya. Jadi ada medan listrik, terus nanti yang terpolarisasi tadi itu bisa mengalami pergesekan ya, jadi menghasilkan panas. Nah, ini nanti nggak semua terabsorb ya, ada juga yang mungkin ada yang terhamburkan ya. Nah, tapi yang terabsorb yang berinteraksi sama bahan pangan ya, ini akan
bergantung dari ini dielectric loss factor epsilon double access ya. Yang mana ini ya dielectric loss factornya ini bergantung pada ini ya kandungan moisture ya, tadi karena ada air ini kan bisa terpolarisasi ya. Nah ini akan mempengaruhi polarisasi tadi ya, polarisasi mempengaruhi pergesekan antara molekul ya. Juga salt ya, kandungan garam itu juga akan mempengaruhi ya. Semakin banyak ion, nanti ion itu kan akan juga terpolarisasi ya, akan lebih mudah membantu tadi polarisasi ya. Jadi semakin banyak garam ini juga lebih cepat ya, lebih cepat mengubah energi tadi menjadi panas ya. Nah ini perubahan energi tadi menjadi panas itu adalah dielectric loss factor ya. Ini. Ya, nanti bergantung juga pada struktur makanan ya, juga temperatur. Nah ini korelasi dari energi ya, power, terus ada electrical field strength itu E, terus frekuensi, terus upper D ini area dielectric per thickness of dielectric, ini bahan pangannya ya, area dielectric per ketebalan dari dielectric. Terus ini relatif dielectric konstanta dari dielectric ya. Ini sifat dari bahan pangan dielectric konstanta. Tangan delta ini tangan dari dielectric. Ya, nah ini epsilon R ini kali tangan delta ini adalah loss factor ini ya. Nah, ini loss factor ini yang menghasilkan ini panas ya. Semakin tinggi loss factor nanti semakin ini. Oh ya. Semakin tinggi load factor, semakin banyak energi yang diabsorb oleh bahan pangan. Ya. Jadi tadi ya load factor ini kaitannya dengan kemampuan pangan untuk sebenarnya ini membuang tadi panas dari gelombang itu ya. Sebenarnya untuk konversi jadi panas ini ya. Jadi energi dari gelombang itu diubah jadi panas. To dissipate, untuk menghilangkan, untuk memboroskan ya. Nah ini. Jadi semakin tinggi ini ya, semakin tinggi load factor ini semakin banyak yang berubah jadi panas. Ini kalau kalian punya yang baru ini di bab 19 ya, Velo bab 19. Kalau yang lama, edisi lama itu bab 20 ya. Nah ini contoh ini ya, bahan pangan ini ada dielectric konstantanya ya. Jadi ini bahan pangan yang punya sifat dielectric, jadi dia bisa berinteraksi sama tadi gelombang, terus dia nyimpan energinya itu ya, nyimpan energinya di absorb. Tapi nanti berapa banyak yang energi ini yang hilang ya di load factor ya. Jadi aksen ini kali tangan delta itu yang bisa berubah jadi load factor, jadi heat ya, jadi panas. Nah ini kalian bisa bandingkan ini ya, air itu kan tadi polarisasinya cukup tinggi ya, dia 9,2. Nanti yang banyak garam ya, nah ini lihat garam ini tinggi sekali ini ya, load factornya. Energi awalnya sekian 67, terus yang bisa terdisipasi ini 71 ya, tinggi. Jadi tadi bergantung ya sama ya ini kandungan salt, terus sifat ini juga ya, bahannya juga. Nah ini kalau ada packaging, ini packaging lebih kecil ya, load factornya lebih kecil. Jadi nggak terlalu banyak berinteraksi sama energi. Ya, kemudian karakteristik dari pemanasan dielectric ini. Laju pemanasannya ini jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Kemudian pemanasan tercepat itu terjadi pada kedalaman sampai berapa kedalaman di bawah permukaan. Ya, sampai heat loss-nya minimal. Ini nggak seluruhnya nggak sampai keseluruhan bahan pangan, tapi dia lebih dalam dibandingkan tadi yang IR. Ya.
Nah, kemudian local operating ini diminimalkan ya. Lain tadi sama yang konvensional. Konvensional itu kadang ujungnya kosong gitu ya. Ada local operating. Kalau ini tidak ya. Jadi mengurangi heat damage ya terhadap bahan pangan. Ya. Kemudian cepat ya sehingga bisa makan. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, saya lanjut ya. Ini cepat ya sehingga bisa menghemat ruang kerja. Terus berarti continue juga operasinya bisa continue ya. Kemudian bisa dikontrol secara otomatis. Nah, ini nggak ada service brownie ya, lain sama yang tadi. Lain sama yang IR ya. Ya. Nah, ini bisa towing. Towing itu pencairan ya. Jadi dari yang frozen ya, ini kan harus dicairkan dulu. Biasanya daging ya, daging kan dimasukkan ke frozen. Ya. Nah, ini kalau towing ini bisa sampai kedalaman tertentu, ini kan lebih bagus ya, cepat ya. Dibandingkan kalian pakai apa? Dibiarkan gitu ya lama, atau kalian celupkan ke air itu juga dari permukaan dulu ya. Tapi kalau ini bisa lebih dalam ya, panasnya bisa masuk sampai dalam. Melting of rice, chocolate, butter bisa juga ya. Baking of biscuit bisa. Mixing of peanuts for confectionery, ya. Drying of sugar cubes and crisp bread ya. Ini remahan roti ya, biasanya untuk bikin risotto bread. Oke, contohnya microwave ya. Microwave ini pakai gelombang microwave ini frekuensinya ya. Nah, ini panasnya disebabkan oleh ini molecular dipole, vibrasi ya. Karena tadi ada komponen dari bahan pangan yang menyebabkan polarisasi dipol ya. Karena komponen bahan pangan itu ada dipol itu sehingga dia bisa menghasilkan panas. Itu ya. Nah, ini contoh microwave-nya seperti ini. Ini sehari-hari ya. Kalian mau lihat skemanya itu ada di buku ya. Ada di buku itu yang terbaru itu ada skema yang di industri itu ada di buku. Makan Halo ya bro. Next, ini kok ada yang ini ya, rame-rame ya. Oke ya. Oke, ini aplikasinya ya, bisa heat precook, frozen food, terus ini ya. Oke. Potato crisp finishing, pasteurization. Ini masih dalam tahap riset ya, apakah bisa digunakan untuk pasteurisasi atau untuk mengurangi mikroba ya, ini masih dalam tahap riset. Ya, nah ini kita masuk ke ohmic ya, apa bedanya di elektrik dan ohmic? Kalau di elektrik ini contohnya ini gelombang microwave dan gelombang radio. Ya, ini adalah gelombang elektromagnetik ya. Jadi dipancarkan dalam bentuk gelombang, kemudian mereka akan masuk ke dalam makanan, menembus makanan ya. Kemudian ketika diabsorpsi itu akan dikonversi menjadi panas. Ya. Tadi yang ini di elektrik ini karena dipol ya, dipol. Dan terjadi polarisasi dipol ya. Kalau yang ohmic ya namanya aja ohmic. Ohmic itu ohm ya, hukum ohm, resistansi ya. Jadi setiap bahan pangan itu punya resistansi elektrik namanya ya. Nah, satu per resistansi itu namanya konduktansi elektrik. Nah, itu nanti ada nilainya ya. Nah, ini jadi prinsipnya ini pakai prinsip ini, resistansi elektrik dari bahan pangan ya. Kemudian nanti langsung diubah dari electricity menjadi panas ya. Ya, keuntungannya apa dibandingkan yang konvensional? Pemanasannya sangat cepat ya. Oke, kemudian heat transfernya tidak terbatas pada
boundary film, ya, kemudian energi conversionnya cukup tinggi, ya. Oke, kemudian alatnya kecil, compact, dan bisa dikontrol. Kemudian nggak ada kontaminasi bahan pangan atau dari produk dari hasil pemanasan atau pembakaran. Yang omik ini sama ya, seperti yang di elektrik, tapi ini pakai listrik ya. Jadi ini bahan pangan dilewatkan pada aliran listrik ya. Terus dilewatkan melalui ini aliran listrik bolak-balik. Jadi intinya ini ya, ini harus dipegang ini. Jadi ini bahan pangan, kalau ini metal ya, tapi nanti kalau pangan ini bahan pangan, permukaannya ini harus kontak sama ini, sama ini ya, elektrodanya, di antara dua elektroda ya. Jadi material yang akan dipanaskan ini kontak dengan dua elektroda. Kalau tadi yang di elektrik itu nggak kontak ya. Nah terus nanti di sini ada bahan pangan ini kan ada di elektrik, sifat di elektrik, hambatan di elektrik ya. Nah itu nanti langsung dikonversi jadi panas ya. Dibandingkan dengan di elektrik ini kira-kira gimana? Efisiensinya lebih tinggi atau lebih rendah yang omik? Lebih tinggi atau lebih rendah ya? Pemanasannya ya? Nggak tahu deh Bu. Dia lebih efisien ya, lebih tinggi. Jadi pemanasannya bisa lebih cepat dan lebih yang terkonversi jadi panasnya lebih banyak juga dibandingkan yang di elektrik. Dan ini ke semua bahan pangan ini panas semua ya, jadi nembus ke semua the whole ya. Seluruh bahan pangan ini bisa panas ya. Sehingga ini cocok nanti untuk pasteurisasi atau sterilisasi ya. Bisa menggantikan proses sterilisasi. Nah, ini sifat bahan pangannya ya. Ini ada konduktan elektrik, ini maksudnya 1 per resistansi elektrik ini ya. Ini ya, jadi berdasarkan prinsip ini, electrical conductivity. Oke, ini aplikasinya ya, blanchure, evaporation, dehydration, fermentasi, ekstraksi. Oke, ini contoh bahan pangan ya yang bisa pakai omik ya. Jus ya, jus langsung masuk ke situ, ini langsung steril ya, terus sashimi ya, seperti ini ya. Oke, ini aplikasinya ya, secara keseluruhan overall. Nah, ini yang omik ini bisa untuk ini sterilisasi, pasteurisasi karena dia nembus ke semua ya, nembus ke semua bahan pangan. Kalau infrared tadi ini cuma surface ya, surface, lebih banyak surface. Tapi bisa dipakai untuk thawing juga ya, frying dan sebagainya. Yang ini microwave ya lebih banyak, cuma memang ini ya sedikit beda prinsip dari yang omik. Nah ini yang microwave radio ini termasuk di elektrik. Ya. Oke ini ya summary-nya ya. Silakan kalian nanti dari sini bisa mensummarikan ya. Ini sebenarnya tugas kelompok juga ini di kelas. Biasanya saya kalau di kelas ini kalian refleksi ya, refleksi kelompok ini kalian bikin. Dari pernyataan ini kalian coba mensummarikan ya. Misalnya di sini IR terus omik atau apa dielektrik ya, dielektrik sama omik ini ya, yang omik ini. Misalnya apa prinsipnya apa ya? Tadi prinsipnya berbeda ya. Terus apa penetrasi
kedalaman ya, tembusnya banyak ininya ya, penetrasinya gimana. Yang ini misalnya di permukaan ya, terus yang ini lebih dalam daripada IF, terus yang ini semua ya, semua nembus semua. Terus pengaruh frekuensi gimana ya, itu ada semua di sini ya. Ya, silakan dibaca ya, dibuat rangkumannya seperti itu. Ya, at least kalian tahu ini ada proses yang menggunakan gelombang ya, gelombang elektromagnetik. Saya nggak tahu di Indonesia apakah sudah dipraktekkan atau belum ya, tapi ya bisa jadi kalian ini ya, bisa jadi pionir ya. Oke ya, dari saya sekian dulu, ini waktunya sudah habis. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada, kalau nggak ada saya akhiri ya. Nanti slide-nya tadi saya ada beberapa tambahan, nanti saya update ya di ULS. Ya, minggu depan jangan lupa ya, bersama Bu Farid ya, silakan dikoordinasi. Makasih Bu. Ya, makasih. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Ya, makasih.